Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Abu Samar, tempat nontonnya kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Kali ini kita akan membuat sebuah film petualang terbaru yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini guys. Film ini berjudul Jungle Cruise yang menceritakan tentang perjalanan menuju hutan Amazon untuk mencari sebuah pohon ajaib yang konon katanya dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan mematahkan semua kutukan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita menuju TKP. Unable to leave or die. Di awal film kita diperlihatkan ada sekelompok pasukan Spanyol yang sedang mencari sebuah pohon ajaib bernama air mata bulan atau yang disebut dengan Tears of the Moon, yang menurut legenda dapat menyembuhkan semua penyakit dan mematahkan semua kutukan. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Dalam ekspedisinya, satu persatu dari mereka mati dalam perjalanan. Saat sedang sekarat, Aguirre ditolong oleh beberapa orang yang berpakaian aneh. Ternyata mereka adalah para penjaga pohon ajaib itu. Lalu Aguirre dibawa ke tempat mereka untuk diobati. Saat bangun, Aguirre melihat kalung yang berbentuk mata anak panah yang dipakai oleh kepala suku. Ia tahu bahwa kalung itu adalah kunci untuk menuju pohon ajaib itu. Kemudian Aguirre pun meminta kepala suku agar memberikan kalung suci tersebut kepadanya. Namun kepala suku pun menolak. Aguirre yang marah langsung menikam kepala suku dan membakar desa. Karena hal itu menyebabkan Aguirre dan pasukannya terkena kutukan, di mana mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sungai Amazon, atau hutan akan menarik mereka kembali. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan seorang arkeolog yang bernama McGregor. Ia terlihat sedang menceritakan tentang legenda pohon tersebut kepada para ilmuwan. Namun mereka tidak mempercayainya. Menurut mereka yang diceritakan oleh Mac itu tidak masuk akal. Sementara itu seorang wanita pergi meninggalkan ruangan. Ia adalah saudara dari Mac dan bernama Lily yang diperankan oleh si cantik Emily Blunt. Berbekal peta yang ada di tangannya, ia diam-diam pergi ke ruangan penyimpanan barang. Lalu ia mencari kalung suci yang sudah diceritakan sebelumnya. Lily pun akhirnya menemukannya. Namun sayangnya, di saat yang bersamaan seorang pangeran yang bernama Joachim datang ke ruangan tersebut. Ternyata ia juga sedang mencari kalung suci itu. Ketika Joachim membuka petinya, kalung sudah tidak ada di sana. Tentu saja Lily yang sudah mengambilnya. Ketika Lily berusaha untuk kabur, mereka mengetahuinya. Lalu kemudian Lily mengambil tangga dan menaikinya. Joachim pun tidak tinggal diam, ia langsung menghentikan Lily sehingga membuatnya terjatuh keluar jendela dan bergelantungan di luar. Lalu Joachim berkata kepada Lily bahwa ia akan menyelamatkannya asalkan Lily mau memberikan kotaknya. Namun setelah Lily memberikan kotaknya, Joachim malah melepaskan tangannya sehingga membuat Lily terjatuh. Untungnya Lily mendarat di bis 2 tingkat yang sedang berhenti di bawahnya. Ketika Joachim membuka kotaknya, ternyata isinya adalah sebuah boneka burung. Kembali kepada Lily, ia terlihat nampak sedang bersiap-siap untuk pergi. Kemudian scene berpindah ke sungai Amazon. Di sini kita diperlihatkan seorang nakoda nyentrik bernama Frank yang diperankan oleh Dwayne Johnson atau The Rock. Selain nakoda, ia juga sekaligus seorang pemandu wisatawan di kapalnya sendiri. Dengan akal bulusnya, Frank mempersiapkan jebakan-jebakan palsu untuk menakut-nakuti para wisatawan. Lalu datang para suku pedalaman yang tiba-tiba menyerang kapal mereka. Wisatawan pun terlihat ketakutan. Ternyata itu adalah bagian dari sandiwaranya Frank juga. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan bayaran lebih. Kemudian Lily dan Mac tiba di sungai Amazon. Ia berencana untuk menyewa sebuah kapal agar bisa pergi mencari pohon agung. Namun di sana ternyata Lily sudah ada yang mengincar. Lalu scene kembali memperlihatkan Frank yang sedang ditagih oleh seseorang yang bernama Tuan Nilo. Namun Frank saat itu belum mempunyai cukup uang. Akhirnya Tuan Nilo pun menyita mesin kapal miliknya Frank. Sementara itu Lily dan Mac pergi ke sebuah bar untuk mencari Tuan Nilo. Dan pada saat itu Frank diam-diam masuk ke dalam kantor Tuan Nilo melalui jendela. Di saat yang bersamaan Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang saat itu ada di dalam pun berpura-pura menjadi Tuan Nilo. Awalnya ia menolak untuk membantu Lily. Tapi setelah ia mendengar bahwa Lily memiliki banyak uang, Frank pun akhirnya mau membantunya.
Ketika mereka sedang membicarakan tentang pembayarannya, tiba-tiba datanglah Meg bersama dengan Tuan Nilo yang asli. Mengetahui itu, seketika Lily pun membatalkan untuk menggunakan jasanya Frank. Lalu sesaat sebelum Lily pergi, Frank melihat kalung yang dikenakannya, di mana itu adalah kalung suci mata anak panah. Ia pun langsung menawarkan harga murah kepada Lily. Namun tiba-tiba seekor jaguar masuk ke dalam bar dan membuat orang-orang yang ada di dalamnya ketakutan. Lalu Frank pun bertarung dengan jaguar itu, hingga akhirnya ia berhasil mengusir jaguar itu keluar. Melihat Frank yang dengan berani menghadapi jaguar, akhirnya Lily pun memutuskan untuk menggunakan jasanya. Kemudian kita melihat Frank yang sedang memasangkan mesin kapalnya. Lalu muncul seekor jaguar yang datang ke bar tadi. Ternyata lagi-lagi itu adalah sandiwara Frank. Jaguar itu adalah peliharaannya yang bernama Proxima. Kemudian mereka bertiga pun bersiap-siap untuk pergi. Namun saat Lily naik ke kapal, ia melihat ada beberapa orang yang menangkap hewan-hewan. Lily pun segera menghampiri mereka, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Lily diculik dan dimasukkan ke dalam kandang. Sementara itu, Frank yang ketahuan sudah mengambil mesin kapal Tuan Nilo memutuskan untuk pergi tanpa Lily. Lily yang saat itu ada di dalam kandang pun berhasil kabur dan membuat burung-burung itu terbang. Frank yang melihat itu seketika mengetahui lokasi Lily. Ia pun berusaha turun untuk membantunya. Sebelum pergi, Lily membebaskan hewan-hewan yang ada di dalam kandang. Setibanya di pelabuhan, ternyata kapal mereka berada jauh dari sana. Lalu Lily memutuskan untuk naik ke atas tower dan kabur menggunakan katrol. Frank pun bertanya kepada Lily mengapa ia tidak melompat ke air. Lalu Lily menjawab, ternyata ia tidak bisa berenang. Lalu tiba-tiba muncul kapal selam keluar dari dalam air. Ternyata itu adalah Joachim. Menggunakan senapan mesinnya, Joachim berusaha menembaki kapal mereka, sehingga membuat kapal mereka mati. Dengan cepat Frank turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya bisa hidup kembali. Belum menyerah, Joachim kemudian kembali menyerang kapal mereka menggunakan torpedo. Dengan kecepatan penuh, kapal mereka pun berhasil menghindarinya dan berhasil melarikan diri. Saat Joachim akan mengejar mereka, baling-baling kapal miliknya tersangkut tali yang ada di dermaga dan akhirnya menabrak dermaga Tuan Nilo. Selama perjalanan, mereka bertiga nampak mulai akrab. Lily merekam perjalanannya menggunakan kamera jadul yang dibawanya. Kemudian Lily merasa kalau kapal itu keluar dari jalur. Lalu Frank berusaha meyakinkan Lily bahwa jalur yang diambilnya sudah benar, karena ia adalah nakoda. Namun Lily tetap ingin mengubah jalurnya sesuai dengan apa yang ada di peta. Di lain tempat terlihat Joachim yang sedang kebingungan sedang mencari jalur untuk melewati sungai Amazon. Karena sungai Amazon memiliki banyak cabang, ia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasinya. Kembali lagi ke kapal Frank, Meg yang terlihat kelaparan karena tidak ada makanan di kapalnya. Lalu Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Akhirnya mereka pun bisa makan. Setelah makan, Meg memutuskan untuk pergi tidur. Namun sebelum pergi, Frank mengingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Meg akan tidur, dia dikejutkan oleh Proxima yang mengejarnya. Frank pun dengan santuy menyuruh Proxima agar tidak menyerang Meg. Hal itu membuat Lily marah dan ia merasa Meg sudah menipunya dan Frank tidak bisa dipercaya. Sementara itu, Joachim dan pasukannya berhasil menemukan Aguirre yang membatu. Dengan menggunakan setetes air, ia berhasil membangkitkan Aguirre. Tentu saja, hal itu ia lakukan agar Aguirre mau membantunya untuk mencari pohon ajaib itu. Keesokan harinya, Frank berbicara kepada Proxima. Ia memintanya untuk mencuri kalung suci itu dari dalam tasnya Lily. Lalu kapal mereka pun tiba-tiba melewati sungai yang deras dan menuju air terjun. Frank pun dengan sekuat tenaga memutarkan kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapal yang oleng membuat botol anggur milik Meg tumpah. Proxima yang saat itu hendak mencuri kalung suci pun menjilati anggurnya.
Hal itu membuat Proxima akhirnya jackpot. You're drunk? You're the worst cat. Ketika Meg dan Frank mencari kayu bakar, Lily diam-diam masuk ke kabinnya Frank. Lalu ia terkejut saat mengetahui masa lalunya Frank yang ternyata dulu ia berusaha untuk mencari pohon agung. Ketika ia menanyakannya kepada Frank, Frank mengaku bahwa ia sudah tidak lagi mencarinya karena ia menganggap kalau pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar dari kabin, tiba-tiba mereka disumpit dan dibius oleh orang-orang dari suku pedalaman, dan mereka pun dibawa untuk menghadap kepala suku. Ternyata Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Frank mengatakan bahwa kepala suku meminta Lily untuk melepaskan kalung suci itu, namun Lily menolaknya. Ia berhasil melepas ikatannya dan mengambil tombak lalu mengancam kepala suku. Melihat Lily yang begitu serius, kepala suku pun membuka kedoknya dan memberitahu bahwa mereka sudah berteman baik dengan Frank. Ternyata Frank meminta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan kalung suci itu. Lily yang sudah merasa kesal pun langsung memukul Frank karena ia selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta kepala suku untuk menjelaskan arti yang ada pada kalung tersebut. Lalu kepala suku pun menjelaskannya dengan menggunakan sebuah teka-teki. Lalu tiba-tiba tak diduga Aguirre dan pasukannya datang untuk merebut kalung sucinya. Lalu Frank pun bertarung dengan Aguirre untuk merebut kalungnya kembali. Seketika Aguirre menusuk Frank dengan belati miliknya. Frank pun terjatuh, namun sesaat sebelum jatuh ia melemparkan kalungnya kepada Lily. Lily dan Meg pun segera pergi dari sana. Namun saat Aguirre dan pasukannya hampir menangkap mereka, Aguirre dan pasukannya pun ditarik kembali ke dalam hutan karena kutukan yang membuat mereka tidak bisa meninggalkan sungai. Keesokan harinya, Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Namun mereka terkejut karena Frank masih hidup meskipun dia tertusuk belati di perutnya hingga menembus ke belakang. Mereka pun akhirnya kembali ke kapal. Saat Lily sedang mengobati Frank, Frank menceritakan yang sebenarnya bahwa nama aslinya adalah Francisco. Sekitar 400 tahun yang lalu, ia ikut bersama Aguirre untuk mencari pohon agung. Pada tahun 1556, mereka pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon agung agar bisa menyembuhkan anaknya Aguirre yang saat itu sedang sakit parah. Frank adalah kartografer yang membuat petanya yang saat ini digunakan oleh Lily. Selama ekspedisi di hutan, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan alam. Sementara orang-orang yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Di sana mereka diobati menggunakan kelopak bunga dari pohon ajaib. Kemudian Aguirre meminta kalung mata panah suci itu untuk menemukan pohon ajaib. Namun kepala suku menolaknya. Aguirre yang marah langsung menikam kepala suku menggunakan belati. Lalu anak kepala suku mengambil dan membawa kalung suci itu. Dengan cepat Aguirre mengejarnya. Ketika Aguirre akan merampasnya, Frank langsung menghentikannya. Sesaat sebelum kepala suku meninggal, ia mengutuk Aguirre dan prajuritnya. Setelah insiden itu, Frank dan Aguirre selalu berkelahi. Berapa kali pun Frank ditusuk, ia tidak akan bisa mati. Karena kutukan itu membuat mereka abadi. Frank yang merasa sudah muak karena setiap kali harus bertarung dan ditusuk, akhirnya menjebak Aguirre dan anak buahnya masuk ke dalam lubang yang jauh dari sungai, sehingga mereka pun berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank pun menghabiskan waktunya selama 400 tahun untuk membangun rumah dan dermaga di pinggir sungai Amazon. Mendengar cerita Frank, Lily mulai simpati dan tertarik kepadanya. Sementara itu, Meg dan kepala suku yang sedang mendayung perahu didatangi oleh Joachim. Lalu si kepala suku dengan cepat langsung melarikan diri. Sedangkan Meg dengan santuy pasrah dibawa oleh Joachim. Joachim mengancam Meg bahwa ia akan menghancurkan desa sehingga membuat Meg mau tidak mau memberitahu Joachim kemana Lily pergi. Keesokan harinya, Frank dan Lily sampai di lokasi sesuai yang ada di peta. Namun, ia tidak melihat pohon agung itu. Ternyata pohon yang mereka cari ada di dasar sungai. Lalu Frank menyelam dan mencoba untuk masuk ke dalam. Namun karena gerbangnya sangat kecil, akhirnya Frank pun kembali ke kapal dan meminta bantuan Lily untuk membuka gerbangnya. Namun masalahnya, seperti yang kita ketahui, Lily tidak bisa berenang. Lalu Frank pun mengajari Lily berenang agar bisa masuk ke dalam. Ketika Lily sampai di dalam gerbang, ia tidak sengaja menginjak jebakan yang membuat ia tidak bisa kembali keluar. Dengan cepat, Lily pun menarik tuas untuk membuka pintunya. Ia pun berhasil dan membuat air sungainya tersedot ke dalam.
Tidak lama kemudian, Joachim datang bersama Meg. Melihat Meg disandra oleh Joachim, akhirnya Lily menyerahkan kalung sucinya. Setelah itu, mereka semua pun masuk ke dalam dan melihat ternyata pohon ajaib itu sudah mati. Untuk menghidupkannya kembali, Frank dan Lily harus menyatukan kalung sucinya di dinding batu. Lalu, pohon ajaib itu pun hidup kembali dan tumbuhlah bunga yang mereka cari selama ini. Lalu Frank dan Lily pun mengatur rencana untuk mengelabui Joachim. Tiba-tiba Lily menembak Frank sampai terjatuh. Joachim yang melihat itu pun tentu saja mengira Frank sudah mati. Saat Joachim dan Lily pergi ke atas pohon untuk memetik bunganya, Frank langsung menyerang anak buah Joachim. Sementara itu Lily berusaha mendapatkan bunganya. Karena tanpa cahaya bulan, maka pohon itu akan segera mati. Namun sebelum itu Lily berhasil memetik satu bunga yang tersisa. Lalu Joachim pun berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat Lily melemparkan bunganya kepada Frank. Hold her steady. Lagi-lagi Aguirre dan pasukannya datang untuk merebut bunganya. Karena Frank tidak ingin Lily terluka, Frank pun memberitahu mereka bahwa bunganya ada padanya. Kemudian Aguirre dan pasukannya segera mengejar Frank. Sementara itu Joachim berusaha menyerang Lily. Lalu Meg yang sudah merasa kesal langsung menghajar Joachim. Dan tiba-tiba bongkahan batu terjatuh dan menimpa Joachim. Aguirre yang berhasil mengejar Frank masih berusaha untuk merebut bunganya dari Frank. Namun mereka tertipu, ternyata Frank memberikan bunganya kepada Meg. Dan Frank pun sengaja menabrakkan kapalnya ke dinding batu, sehingga membuat air sungainya menjadi kering. Karena tidak ada air sungai, mereka pun akhirnya ditarik akar dan menjadi batu. Begitupun dengan Frank. Melihat itu, Lily merasa sedih. Ia menaruh bunga di patung Frank, namun ternyata hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang mengetahuinya berlari dan langsung memeluk Frank. Ia sangat bahagia karena Frank telah kembali. Lalu tiba-tiba, sinar bulan masuk ke dalam gua dan tumbuh satu bunga lagi yang tersisa. Mereka akhirnya berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Frank, Lily, dan Meg serta Proxima akhirnya kembali ke pelabuhan dan film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan sampai jumpa di next video.